bosen, bikin super kantuk, dibelai angin pula. Waktunya super-super. Super-super mulai ngejreng, asamnya wow, super shocking, manis di ending. Yuk, langsung on lagi. Super-super mulai ngejreng, langsung on lagi. Cobain yuk. Terima kasih masih bersama kami pemirsa dalam Super Don Super Opini yang dipersembahkan oleh Super Sour Candy, meleknya jreng, langsung on lagi. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Selamat. Salam super. Keren loh Bang, salam super ya. Sejak Super Don kita salam super terus ya. Tapi yang paling penting itu jangan ada super persekusi. Istilah baru kukarang ini Bang. Saya mau ke Bang Idam dulu, Bang Idam. Karena yang muncul di publik belakangan ini, karena Anda sudah sidang 4-5 kali kan, ada narasi mungkin yang kurang menguntungkan klien Anda. Sebenarnya Anda ingin menyampaikan bahwa Kerry dan teman-teman ini sebagai korbankah atau kambing hitamkah? Kalau saya berusaha terjemahkan dari statement Anda sebelumnya gitu kan. Atau Anda dan Bang Patra ini memang berjuang untuk kebenaran yang Anda yakini. Gimana Bang Idam? Kalau saya melihatnya klien kami ini jujur dikriminalisasikan dengan dakwaan fiksi. Dikriminalisasi oleh siapa negara? Oleh jaksa penuntut umum. Oke. Khususnya. Ya, karena pertama bahwa penyewaan TBBM sudah melalui kajian. Dituduh pengaturan menghapus klausul kepemilikan di akhir kontrak dengan throughput fee pembayaran 6, faktanya di kontrak 6,5 US dollar per kiloliter. Dari 2014 sampai November 2017, kontrak kesepakatan 6,5 kiloliter US dollar tidak pernah dibayarkan oleh Pertamina. Tapi TBBM klien kami tetap dipakai. Iya. Nah, sementara klien kami harus menanggung biaya listrik, karyawan, biaya operasional, dan sebagainya. Tidak ada Termasuk istilah utang ini ya, Bang Idam, tidak ada istilah pinjam ya dalam bisnis ini ya? Iya, termasuk utang BRI tadi Bang Patra sampaikan. Dibayar, sementara klien kami tidak ada terima pembayaran throughput fee dari Pertamina. Oke. Cuman kan begini Bung Idam, jaksa kan pasti dalam posisi menyelamatkan aset negara kan atau kerugian negara. Kalau kita lihat seperti itu kan posisinya. Kemudian Ini asetnya bukan negara, Pak. Hah? Ini punya Karena ada kerugian negara. Oh, iya. Karena ada kerugian negara, kan itu kan jaksanya harus menyelamatkan kerugian negara ini. Iya. Walaupun tentang kerugian negara jaksa aja ini bikin tanda tangki. kutip. Ya, tapi jaksa aja bikin tangki itu. Di mana dia? Ya. Ini Oke. Bang Don, Iya. faktanya 6,5 US dollar per kali itu nggak pernah diterima pembayarannya. Dari mana kerugian negaranya gitu. Yang dikontrak itu kemudian isunya dievaluasi karena ada pergantian rezim. Sehingga dirubahlah kontrak menjadi 5,4 US dollar per KL. Ya. Dari 2014 ke 2018. Jadi nggak ada pembayaran sesuai Pranatawi yang 6,5 kan kita tidak bahwa kita mengatur menghilangkan klausul, nggak ada. Don, sayangnya kita nggak pegang dakwaan ya. Soal Iya. kerugian tadi itu kan bisa dilihat di situ Iya, dari iya. dakwaan jaksanya. Ini dakwaan Itu kan di sidang. dalam sidang kan Ini dakwaan. Kan mengemuka susah itu. lagi baca sekarang. Iya. Pointernya lah Bang Patra. Tapi menarik itu karena kemudian itu belum dibayar. Belum. Ya, Sangat di mana menarik. bisa ada Begini kerugian? ya. Ini kan kalau kita mau ngomong soal kerugian negara, artinya ada fakta, ya. Negara itu mengalami kerugian. Mengalami kerugian itu misalnya kemahalan Iya, membayarnya. betul. Membayar tapi tidak ada, namanya fiktif. Iya. Ya, itu kan salah satu. Kalau kita baca dan kita ikuti sistem peradilan pidana kita kan salah satunya, salah duanya itu. Sekarang di dalam soal tangki, penyewaan tangki, negara butuh. Iya.
klien kami punya nawarin, masa salah? Iya. Bisnis. Ya. Dan ini sudah berjalan 2014, Pak. Iya. Bukannya baru kemarin. Sudah? Tiba-tiba 2025 diangkat dan harusnya katanya setelah sewa menjadi milik Pertamina. Pak Bapak aja deh yang buat tangki deh. Oh. Itu satu. Iya, Yang kedua saya mau tegaskan yang soal sewa kapal contoh. Iya. Ini karena masih hangat kemarin ini saksinya soal penyewaan kapal ya yang membawa minyak mentah dari Afrika Barat ke Indonesia. Ya. Kilang ya Pertamina minta carikan dong kapal untuk bawa minyak dari Afrika Barat. Itu ada jadwalnya, Pak. Ya. Dicarikan oleh orang Pertamina, nggak ketemu, nggak bisa. Dibantulah oleh Dimas ini nih, Dimas yang jadi terdakwa juga. Lewat anak buahnya ngelapor. Yang di dalam dakwaan jaksa Iya. katanya kapal yang disewa itu tidak bukan untuk kepentingan membawa bahan bakar, kan gitu Nggak kira-kira. ada. Hah? Yang dimasalahkan adalah ya jaksa ngitung harusnya biaya sewa kapal itu ya 3,7 juta. Ya. Makanya saya bilang kalau pada waktu itu bisa dapat ya jaksa aja yang cariin. Angka dari mana jaksa menentukan itu? Asumsi Nah, jaksa. Jadi ada owner estimate Oke. yang dibuat oleh pihak Pertamina. Owner estimate Iya, ini iya. rentang, Pak. Iya, iya. Ya rentang Ya, ya. rentangnya yang paling rendah 3,7 sampai dengan 6,7. Yang dipakai 5 juta. Oh, masih di antara 3 sampai 6 itu. Satu itu. Oke. Yang kedua, apa kemarin tanya tuh sama Pak Ida. Apa akibat saksi? Tolong jelaskan di muka persidangan di bawah sumpah. Kalau ini minyak nggak ke bawah, nggak sampai pada jadwal itu, apa akibatnya? Panjang ceritanya, Pak. Ngeri. Nggak usah saya omongin. tahu, Ini tahu. saksi dari Pertamina. Iyalah. Oke, intinya Yang namanya itu udah jadwal, Pak. Harus masuk. Ini nanti diolah, didistribusiin. Ini bukannya Avanza semaunya kita. Enggak, Avanza saya juga ingin brand. tanya ke Pak Idam. Tadi itu ada penjelasan yang menarik, kontrak belum dibayar. iya, iya. Dan itu jumlahnya jutaan ya. Iya, jutaan dolar begitu. Artinya itu uang masih ada di Pertamina dong. Jadi tidak ada uang yang keluar untuk klien. Bang Idam. Iya, kita kontrak dari 2014 2018 tidak dibayar dengan kesepakatan 6,5 kiloliter US dollar. Dan kemudian diturunkan itu, Bang. Jadi diturunkan Jadi, dengan maksudnya kontrak dari baru. mana kerugiannya, nilai kerugiannya? Kita sudah mengikuti kajian Pranata UI. Nggak ada yang dilanggar. Pertamina sudah sesuai. Tapi kan klien kami yang di sini dikriminalisasikan kemudian. Bang Idam, saya mau tanya, apa kriteria atau alasan pemerintah akhirnya menunjuk PT Orbit ini ya? Iya. Apa karena memang cuma satu-satunya, tidak ada yang lain, atau karena dari hitungan bisnis memang ada keuntungan-keuntungan bagi negara? Ya, seperti tadi dijelaskan Bang Patra bahwa terminal klien kami ini nggak ada tandingan untuk nasional. Tandingannya Singapura. Oke. Katanya ada Punya nanti kalau fasilitas. yang bangun sendiri jaksa. Gimana? Katanya Bang Patra nanti dibangun sendiri sama jaksanya. Ada. Oke, lanjut Bang Idam. Iya, Mas. Dari segi fasilitasnya ini BBM ini dulu punya Jerman, Bang. Oke. Teknologi canggih, semua otomatis, ada backloading, tempatnya juga Gratifi market di Pulau Jawa. Dan kita bisa menyuplai sepenuhnya Jawa, sebagian Sumatera, dan sebagian Kalimantan. Iya. Semua Jadi itu bayangkan dari Bang Patra kalau andai kata TBBM ini kemudian nggak ada gitu. Ya Iya. sudah bisa dibayangkan dampaknya. apakah semua itu merupakan fitur yang kemudian menjadi kelebihan-kelebihan fasilitas milik klien Anda ini sehingga dipilih gitu. Artinya harga kan berdasarkan kualitas atau fitur-fitur gitu kan. Nah, itu bagaimana ceritanya? Jadi gini Bang, kita nih udah klien kami ini tiga kali evaluasi dari pertama 2014,
ke 2017. BPK, KPK itu evaluasi semua. Oke. Sampai terakhir di 2023 dievaluasi lagi dan nggak ada pembatalan kontrak atau pemutusan kontrak sejauh ini. Tambah kemarin saksi dari Pertamina menyatakan bahwa kalau nggak ada TBBM yang sampaikan dari Bang Patra sangat berdampak kritis. Itu sudah terungkap di fakta persidangan melalui saksian Iya. Pak Adolf. Oke. Saya tambahin Bang, kenapa itu?